Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan praktik pengukuran jarak horizontal dengan menggunakan teodolit. Jarak horizontal adalah jarak antara dua titik yang diukur tanpa memperhatikan perbedaan elevasi. Adapun jarak horizontal sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan metode langkah, pita ukur, odometer, dan juga ada dengan menggunakan EDM atau Electronic Distance Measuring. Pengukuran dengan metode pita ukur atau tapping mencakup dua metode, yaitu horizontal tapping dan slope tapping dengan kriteria sebagai berikut. 1. Horizontal tapping diterapkan bila permukaan lahan yang diukur data slope 0% atau 3%. 2. Slope tapping diterapkan bila kemiringan slope permukaan lahan lebih dari 3%. Slope tapping dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sloping bertingkat untuk slope 3% atau 10%. B. Tapping berpotong untuk slope 10%. Metode stadia disebut juga dengan tachymetry, dan alat ini disebut juga dengan level penyipat datar. Level penyipat datar ini memiliki macam-macam alat, yaitu Gambi level, Ray level, tilting level, dan automatic level. Pengukuran jarak horizontal dan vertikal ini dapat dilakukan pada teodolit. Jadi inilah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktikum pada materi kali ini. Di antaranya ada tripod, yaitu tripod khusus untuk teodolit. Dan di sini adalah teodolitnya, kita simpan di dalam case khusus agar teodolitnya tidak mengalami kerusakan karena benturan ataupun hal lainnya. Terus ada payung. Nah, payung ini fungsinya nanti untuk memayungi teodolit agar tidak terkena cahaya matahari atau panas matahari secara langsung. Kemudian ini adalah meteran atau alat ukur berbentuk meteran pita. Ini panjangnya itu sekitar 165 feet atau 50 meter. Terus ada lagi ini namanya ram ukur atau targeting rod. Ini nanti akan kita gunakan di titik pembidikan, ketelitiannya yaitu 5 mm. Terus ini adalah egir atau bisa disebut patok juga. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menandai ukuran-ukuran tertentu, seperti misalkan ketika menggunakan kelipatan 20 meteran pada ukuran 20, 40 dan seterusnya itu ditandai dengan patok ini. Mungkin selain ini juga ada seperti alat tulis, baik seperti pen, buku catatan, atau bisa menggunakan handphone atau apapun yang bisa digunakan untuk menulis. Selain itu kita juga menggunakan kompas, namun menggunakan kompas dalam bentuk manual itu tidak ada. Kita menggunakan kompas digital yang ada pada smartphone masing-masing. Itu saja alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Oke, jadi sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana tata cara pemasangan teodolit. Di sini alat yang digunakan yaitu pertama tripod untuk teodolitnya itu sendiri dan teodolitnya itu sendiri. Pertama kita pasang tripod, karena ini kunci, kita buka kunci. Untuk tata cara pemasangannya yaitu kaki-kaki ditancapkan ke dalam permukaan tanah yang akan dijadikan tempat stationary atau tempat berdiamnya teodolit. Oke, kemudian setelah terpasang tertanam, maka teodolitnya kita ratakan. Nah, untuk karena teodolit belum dipasang, jadi kita meratakannya menggunakan perkiraan. Setelah semua dirasa sudah pas, maka lakukan penguncian dengan cara tuasnya ini harus sampai ke bawah. Oke, sekarang lanjut pemasangan teodolit. Lakukan secara perlahan, karena teodolit ini merupakan alat yang cukup mahal dan juga sensitif.
Jadi kita harus melakukan secara perlahan dan hati-hati. Oke. Oke. Perlu diperhatikan cuaca dalam pemasangan teodolit. Karena kita di sini untuk mendemonstrasikan memilih tempat yang teduh, cukup dipasang secara langsung. Apabila cuacanya panas, maka teodolit harus dipayungkan. Contohnya seperti ini. Pemasangan baterai harap diperhatikan karena ini kelistrikan, jadi kita perlu diperhatikan bahwa semua bagian ini kering. Nah, karena ini sudah kering, maka kita tinggal pasangkan seperti ini. Nah, jika dirasa ini terlalu sulit, jika untuk mengatur ketinggian, untuk mengatur bubble atau gelembung yang ada di dalam sini, maka kita bisa menggunakan ini ketinggian dengan cara diputar. Nah, bisa kita lihat putarnya secara perlahan sampai gelembungnya dirasa di tengah. Oke, kurang dikit lagi. Oke, udah cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian nivo. Nivonya itu ada di sini. Ini nivo. Kita harus stabilkan nivo di tengah. Nah, ada trik untuk pengukuran stabilan nivo ini. Kita bisa lihat di sini ada 3 sudut, sudut 1, sudut 2, dan belakangnya sudut 3. Kita lakukan hal yang sama kepada ketiga sudut tersebut. Apabila hasilnya berbeda, maka di antara salah satu sudut itu ada kemiringan, dan itu kita harus atur lagi dengan menggunakan ketinggian yang diputar ini. Nah, kita coba lakukan pengujian. Baik, teodolit sudah terpasang, dan untuk kemiringannya pun sudah terpasang secara sempurna. Dan maka dari itu kita tinggal menggunakan sesuai dengan penghitungan apa yang akan kita lakukan. Baik, langkah pertama atau prosedur pertama yang melakukan pengukuran jarak ini yaitu adalah menentukan titik A dan titik B. Langkah berikutnya adalah menentukan jarak titik A dan B dibagi menjadi 4 segmen dan dibantu oleh 3 patok bantu. Langkah berikutnya adalah lakukan pengukuran dimulai dengan mendirikan setup alat teodolit di titik C. Bidik belakang backside ke titik A, lalu bidik muka foreside ke titik D. Baca dan catat benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Lalu langkah selanjutnya yaitu pindahkan alat ke E, bidik BS ke titik D, dan bidik FS ke titik B. Hitung jarak AB dan pengukuran pergi selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah ke-6. Lakukan pengukuran ulang dengan mendirikan setup theodolite di titik F. Bidik bagian belakang atau backside di bagian titik B, bagian muka atau foreside di bagian titik G. Baca dan catat benang atas atau BA, benang tengah atau BT, dan benang bawah atau BB. Ya, masuk ke langkah berikutnya yaitu pindahkan alat ke H, bidik backside ke titik G, lalu bidik foreside ke titik A. Langkah selanjutnya hitung jarak BA dan pengukuran pulang selesai. Langkah berikutnya yaitu menghitung rata-rata AB.
Langkah selanjutnya adalah hitung error untuk ketelitian pengukuran.